Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri 1 Temanggung 1. Yang kami hormati jajaran guru dan karyawan SD Negeri 1 Temanggung 1. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid SD Negeri 1 Temanggung 1, serta anak-anakku semua yang kami sayangi dan kami banggakan. Bapak Ibu, anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap 10 Zulhijjah, umat Islam memperingati Hari Raya Idul Adha. Untuk itu, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan ketetapan iman agar selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Adha dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana di saat itu kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Akan tetapi, ibadah haji untuk tahun ini tidak diberangkatkan karena sedang terjadi wabah dan untuk menghindari penularan COVID-19. Idul Adha disebut juga dengan Hari Raya Kurban, karena pada hari itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya dengan cara berkurban. Perayaan Idul Adha yang disambut sukacita oleh umat Islam ternyata menyimpan kisah yang menyedihkan sekaligus menginspirasi. Idul Adha erat kaitannya dengan memperingati ujian paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Perayaan Idul Adha tidak terlepas dari pemotongan hewan kurban. Adapun asal mula kurban adalah dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remajanya, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi bahwa ia harus menyembelih anaknya. Dan mimpi seorang nabi adalah salah satu cara turunnya wahyu Allah, sehingga perintah tersebut harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mimpi Nabi tersebut membuatnya gundah gulana. Namun, saking cintanya dan taatnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, ia dengan lapang dada mau menyembelih putranya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendatangi Ismail untuk menyampaikan perintah Allah bahwa ia harus menyembelih putranya. Sungguh tidak disangka, ternyata Nabi Ismail, anak kesayangannya itu, begitu ikhlas menerima perintah Allah tersebut. Namun, tidak mudah bagi Nabi Ibrahim untuk menjalankan perintah tersebut, karena setan terus saja menggoda dirinya agar membatalkan perbuatan itu. Tibalah pada waktu penyembelihan, yakni tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim dan putranya pergi ke tanah lapang untuk menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim menyiapkan pedang yang sudah diasah dan sangat tajam agar Ismail tak merasa kesakitan ketika disembelih. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, datanglah setan sambil berkata, "Hai Ibrahim, orang tua macam apa kamu ini? Anak saja disembelih. Apa kata orang-orang nanti? Apa tidak malu? Tega sekali anak kesayangan disembelih. Lihatlah,
padahal anakmu begitu menggemaskan, soleh, dan juga taat. Nabi Ibrahim sudah mempunyai tekad. Lalu ia mengambil batu sambil mengucapkan, Bismillahi Allahu Akbar. Batu dilemparkan. Hal ini diikuti oleh jamaah haji dalam mengusir setan seraya mengucapkan, Bismillahi Allahu Akbar. Inilah yang menjadi dasar sehingga dalam ibadah haji ada rangkaian, yaitu melempar jumrah. Sang ayah belum juga mengayunkan pisau ke lehernya Nabi Ismail. Ismail mengira ayahnya ragu, sehingga meminta sang ayah untuk menutup mata agar tidak merasa iba atau ragu melaksanakan perintah Allah tersebut. Ismail juga meminta agar pengikat tali dan tangannya dilepaskan. Kemudian Nabi Ibrahim memantapkan niat dan Nabi Ismail pasrah bulat-bulat seperti ayahnya. Ketika pedang hendak diayunkan ke leher Nabi Ismail, tiba-tiba Allah menyeru untuk menghentikan perbuatannya. Allah telah meridhoi Nabi Ibrahim dan Ismail yang telah bertawakal kepadanya. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai kurban. Ada suatu riwayat yang menyebutkan bahwa malaikat Jibril lah yang membawa domba serta menukarkannya dengan Nabi Ismail. Pada saat itu dituliskan bahwa alam semesta beserta isinya mengucapkan takbir demi mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesabaran yang dimiliki Nabi Ibrahim dan Ismail dalam menjalankan perintahnya. Sejak saat itulah tanggal 10 Zulhijjah diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga anak-anak mampu memahami sejarah kurban dan makna Hari Raya Idul Adha. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit